Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film survival, di mana filmnya bercerita tentang dua orang yang baru saja bertemu di sebuah bandara, namun sayangnya mereka malah mengalami kecelakaan pesawat yang membuat mereka berdua harus terjebak di atas gunung salju. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Alex, juga seorang pria bernama Ben, yang mendapatkan kabar bahwa penerbangan mereka harus dibatalkan akibat cuaca buruk. Yang sehingga Alex yang mendengar bahwa Ben sedang mengalami hal serupa, kemudian segera menghampirinya untuk mengajaknya pergi ke kota yang sama menggunakan pesawat pribadi yang tak jauh dari sana. Karena memang Alex harus segera pergi menemui calon suaminya untuk menyiapkan pesta pernikahan yang diadakan 2 hari lagi. Sedangkan Ben, yang merupakan seorang dokter ahli bedah saraf, harus melakukan operasi mendadak terhadap pasien yang telah dirawatnya. Yang tentu saja Ben menerima tawaran dari Alex, lalu mereka segera pergi ke sana untuk menemui sang pilot dengan sewa $800. Sang pilot juga membawa seekor anjing yang akan gua beri nama Hiro. Dan pada akhirnya mereka pun segera berangkat menuju kota Denver. Tapi pada saat itulah, tiba-tiba saja tanpa diduga sang pilot terkena stroke mendadak yang membuat dirinya tidak sadarkan diri. Yang tentu saja hal itu membuat mereka berdua khawatir sekaligus ketakutan. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan di atas sana selain berpegangan tangan satu sama lain. Ben yang sudah tersadar kemudian menyadari bahwa dirinya masih berada di dalam pesawat itu dengan keadaan baik-baik saja, bersama dengan Alex juga Hiro. Namun sayangnya Alex harus mendapatkan luka cukup serius, juga sang pilot yang sudah dinyatakan tewas akibat kecelakaan pesawat tersebut. Ben kemudian menyalakan api unggun yang dibuatnya dari tetesan bensin juga alat seadanya. Tapi oleh karena itu dirinya bersama dengan Alex dapat menghangatkan diri dari keadaan yang begitu dingin. Lalu pada keesokan harinya, Ben terbangun kembali namun Alex masih saja belum tersadar. Sehingga dirinya terus saja merawat Alex seharian, juga tak lupa menguburkan mayat sang pilot di sekitar gunung tersebut. Lalu beberapa lama kemudian, Alex akhirnya tersadar dan terus saja memanggil nama kekasihnya yang bernama Mark, yang tentu saja segera ditenangkan oleh Ben selagi dirinya memberikan beberapa makanan untuk dimakan sampai 3 hari ke depan. Hingga pada keesokan harinya, di saat Ben sedang berada di luar, tanpa sengaja dirinya melihat pesawat yang terbang melewati depannya, yang tentu saja dirinya segera berteriak sambil menembakkan pistol suar. Namun lagi-lagi usahanya itu terasa sia-sia saja. Namun Ben yang masih saja belum menyerah, kemudian memutuskan untuk pergi berjalan meninggalkan Alex sebentar untuk mencari bala bantuan. Ben terus berjalan ke sana kemari tanpa tahu kemana tujuan dirinya pergi. Karena memang sejauh matanya memandang, hanya ada tumpukan salju saja di sekitar dirinya berada. Namun di saat itulah, tiba-tiba saja Ben harus mengalami hal buruk dikarenakan dirinya tanpa sengaja tergelincir, yang membuat tubuhnya harus terjatuh ke bawah sana. Dan di saat yang sama, Alex yang sedang ditemani oleh Hiro, tanpa diduga mereka malah bertemu dengan seekor hewan buas yang sedang kelaparan. Hal itu tentu saja membuat Alex ketakutan, tapi beruntungnya Hiro segera keluar untuk melawan hewan buas tersebut. Suara pertengkaran mereka tentu saja bisa didengar oleh Alex, namun sayangnya hewan buas tersebut masih saja bertahan hidup dan segera masuk untuk menghampiri Alex yang tidak dapat pergi kemana-mana. Namun beruntungnya beberapa lama kemudian, Ben kembali datang sambil membawa Hiro yang hanya mengalami luka ringan di bagian telinganya, dan juga memberitahukan bahwa tak ada jalan lain untuk mereka pergi dari sana. Tapi beruntungnya oleh karena itu, mereka dapat makan malam bersama dengan memanfaatkan daging hewan buas tersebut. Mereka tentu saja menikmati setiap irisan dagingnya itu sampai akhirnya mereka tertidur.
Namun pada keesokan harinya, Alex tiba-tiba saja memutuskan untuk pergi mencari bantuan seorang diri bersama dengan Hiro, dengan alasan bahwa dirinya tidak bisa berdiam diri saja seperti Ben yang menunggu bala bantuan datang ke tempatnya. Namun seiring berjalannya waktu, Ben yang merasa cemas dengan kondisi Alex, kemudian memutuskan untuk pergi mencarinya mengandalkan jejak kaki dari Alex juga Hiro. Sampai tibalah di mana mereka akhirnya bertemu kembali dan melanjutkan perjalanan secara perlahan-lahan agar kaki Alex tidak mengalami sakit yang berlebihan. Dan ketika malam sudah datang, mereka berdua beruntungnya sudah menemukan tempat yang aman untuk beristirahat di dalam goa tersebut. Lalu pada keesokan harinya, mereka melanjutkan kembali perjalanan dengan menyusuri tumpukan salju itu. Namun sayangnya mereka tidak dapat turun dari tebing tinggi yang di bawahnya terdapat arus sungai yang begitu deras, yang sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil ditemani oleh kobaran api unggun agar tubuh mereka tetap hangat walau sedang berada di luar. Sampai akhirnya pada hari ke-6, mereka tentu saja melanjutkan kembali perjalanan dengan persediaan makanan yang sudah semakin menipis. Itulah kenapa setiap langkah demi langkah mereka lalui dengan begitu perlahan agar kondisi tubuh mereka tidak semakin parah. Dan juga mereka selalu menyempatkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Tapi pada saat itulah Alex menyuruh Ben untuk mencari Hiro yang entah pergi kemana. Walaupun Ben tidak mau meninggalkan Alex sendirian, tapi pada akhirnya Ben menuruti perintah dari Alex. Dan dirinya pun segera berjalan perlahan-lahan mengikuti arah suara dari Hiro. Yang ternyata Hiro sudah menemukan adanya sebuah rumah kosong. Yang tentu saja hal itu membuat Ben senang karena akhirnya dirinya bisa beristirahat dengan nyaman dan hangat di dalam sana. Tapi di saat yang sama, Alex tanpa diduga harus menyadari bahwa ia telah berdiri di atas sungai membeku yang akan segera retak. Mendengar teriakan dari Alex, Ben dengan cepat segera berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan Alex. Dan beruntungnya lagi-lagi, dirinya berhasil menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Dan setelah mereka berada di dalam rumah kosong, Ben terus saja merawat Alex agar dirinya tidak kedinginan. Bahkan Ben dengan senang hati memberikan 2 mangkuk sup makanan yang ditemukannya untuk diberikan kepada Alex, walaupun dirinya belum mencicipi masakan tersebut. Sampai akhirnya keadaan sudah semakin membaik, yang membuat Ben bisa meninggalkan Alex sendirian untuk pergi mencari makanan juga bala bantuan. Sedangkan Alex yang sedang berada di rumah, kemudian mengambil alat perekam yang selalu saja dibawa oleh Ben. Tapi pada saat itu tiba-tiba saja Ben sudah pulang dan memergoki Alex sedang mendengarkan isi rekaman tersebut. Yang sehingga Ben berterus terang bahwa isi rekaman itu adalah suara dari istrinya yang telah direkam dari 2 tahun yang lalu. Ben juga menjelaskan bahwa dirinya sangat sedih sekali dikarenakan rekaman itu adalah suara terakhir dari istrinya yang meninggal akibat penyakit tumor otak yang dialaminya. Apalagi ternyata Ben merupakan orang yang menjadi dokter atas operasi tersebut. Lalu pada keesokan harinya Alex menyuruh Ben untuk melanjutkan perjalanan seorang diri, sedangkan dirinya akan menunggunya di rumah kosong tersebut. Karena jika Alex mengikuti kemana Ben pergi, maka dirinya sudah pasti hanya akan memperlambat saja perjalanan Ben untuk mencari bantuan. Tapi tentu saja Ben dengan cepat segera menolak perintah tersebut. Malahan Ben dengan senang hati akan terus membawa Alex walau bagaimanapun keadaannya. Sehingga pada akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanan bersama-sama walaupun mereka tidak tahu harus pergi kemana. Dan setelah berjam-jam melakukan perjalanan, mereka memutuskan beristirahat terlebih dahulu untuk mengisi tenaga. Tapi pada saat itulah, Hiro yang sudah pergi entah kemana, kemudian mencoba membangunkan Ben yang ternyata Hiro sedang mencoba memberitahu Ben bahwa terdapat pemukiman penduduk yang lokasinya tidak jauh dari tempat di mana mereka berdua berada. Melihat hal itu tentu saja Ben membangunkan Alex dan mereka pun melanjutkan kembali perjalanan walau dengan keadaan yang begitu lelah menuju pemukiman tersebut. Tapi di tengah perjalanan tanpa diduga kakinya Ben harus terkena jebakan hewan yang membuat Alex khawatir atas keadaannya, apalagi mereka berdua tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk melepaskan jebakannya itu. Sehingga Ben menyuruh Alex untuk melanjutkan perjalanan karena dirinya tidak mau menjadi beban bagi Alex. Dan pada akhirnya Alex menuruti perintah Ben karena itu satu-satunya cara bagi mereka agar bisa selamat. Dan dengan susah payah Alex terus saja berjalan sampai dirinya sudah tidak kuat lagi berjalan.
Namun beruntungnya di sana sudah ada sebuah mobil yang melewat di depannya. Dan dalam beberapa hari kemudian, Ben sudah terbangun di sebuah rumah sakit yang menandakan bahwa Alex berhasil menyelamatkannya. Ben kemudian berjalan menghampiri kamarnya Alex, namun di saat itulah mereka menyadari bahwa pertemuan itu adalah kali terakhir mereka bertemu dikarenakan calon suami Alex yang sudah berada di sana. Sehingga Ben segera kembali lagi ke kamarnya karena dirinya tahu bahwa ia bukanlah siapa-siapa bagi Alex di kehidupannya. Mereka pun melanjutkan kehidupan masing-masing, namun tanpa sengaja Alex menemukan memori kamera yang telah ia pakai selama dirinya terjebak bersama dengan Ben. Dan di saat itulah Alex memutuskan untuk mencetak setiap lembar foto yang sudah ia potret untuk dikirimkan kepada Ben. Yang tentu saja, Ben yang melihat hasil foto tersebut mengenang kembali apa yang telah ia lalui bersama dengan Alex. Sehingga Ben memutuskan menghubungi Alex untuk mengajaknya bertemu kembali di sebuah restoran. Dan di saat mereka berdua sudah berada di sana, mereka hanya mengobrol seadanya saja dengan keadaan yang begitu canggung. Sampai akhirnya Alex berterus terang bahwa dirinya telah membatalkan pernikahannya bersama dengan calon suaminya. Mendengar hal itu tentu saja Ben terdiam tak percaya atas apa yang telah dikatakan oleh Alex. Mereka pun keluar dari sana, lalu melanjutkan kembali kehidupan mereka seperti sebelumnya. Dan film pun akhirnya selesai.